Ukraina telah mengungkapkan senjata baru yang menyebabkan kekacauan di garis depan Rusia. Sejak menyerang Donbas Timur, kelas robot darat ini telah menjadi simbol bertahan hidup sekaligus mimpi buruk besar bagi Moskwa. Sekilas, benda ini tampak lebih seperti kotak peralatan berjalan daripada senjata. Namun, kesederhanaan itulah yang membuatnya tak terhentikan. Mari kita bahas bagaimana Ukraina membangun fungsinya dan dampaknya pada keseimbangan kekuatan di medan perang. Untuk memahami pentingnya mesin kecil ini, bayangkan medan perang yang membuat penemuannya wajib. Sejak awal tahun 2024, Rusia telah berusaha mendapatkan kembali momentum melalui serangan tanpa henti. Tekanan telah difokuskan pada kota-kota di timur seperti Donetsk, Kupiansk, dan Avdiivka. Tempat-tempat ini pernah hancur dan dibangun kembali bukan dengan jalan, tapi parit-parit. Sekarang, daerah-daerah yang sama itu kembali diserang sekali lagi. Minggu demi minggu, Rusia mengerahkan lebih banyak tentara, lebih banyak mesin, dan lebih banyak kekuatan senjata ke dalam pertempuran, berharap tekanan terus-menerus akhirnya akan menghancurkan pertahanan Ukraina. Strategi Kremlin brutal dan langsung. Pertama, mereka membanjiri area dengan artileri, lalu mereka mengirim gelombang infanteri untuk menyerbu apapun yang tersisa. Jika gagal, mereka mengulangi prosesnya. Ini perang habis-habisan, ujian melelahkan tentang siapa yang duluan kehabisan kekuatan, amunisi, atau moral. Bagi Ukraina, perang ini mustahil ditandingi. Pasukan dan amunisi terbatas, setiap prajurit sangat berarti. Berbeda dengan unit daging Rusia, logistik telah menjadi beban karena memindahkan pasokan sangat berbahaya dan lambat. Konvoi bergerak perlahan di medan terbuka, terus-menerus diawasi oleh drone dan satelit yang siap menyerang. Pergantian pasukan butuh waktu dan setiap keterlambatan menambah risiko. Bahkan perjalanan pasokan bisa langsung berbahaya. Petugas medis yang mencoba mencapai korban luka menghadapi ancaman yang sama, terbuka, diawasi, dan serangan mendadak. Medan perang menghukum yang lambat, terlihat atau mudah ditebak, layaknya Wild West yang kejam dan tanpa ampun. Karena itu, Ukraina harus beradaptasi. Mereka pun mulai berpikir berbeda, bukan membalas Rusia peluru demi peluru. Setiap tantangan adalah teka-teki. Bagaimana mengirim pasokan tanpa terlihat dan menyerang tanpa membahayakan orang sendiri. Bagaimana tetap unggul saat musuh melihat dari atas? Jawabannya bukan menambah tank atau pasukan, tapi kreativitas. Begitulah revolusi drone Ukraina dimulai. Apa yang dimulai dengan drone hobi yang berdengung kini telah berkembang menjadi ekosistem penuh mesin-mesin medan perang. Beberapa mengintai, mengebom, memata-matai, kini juga merayap. Itu yang membawa kita ke senjata baru yang kita bahas ini. Dijuluki Sikechoa, ini adalah desain terbaru Ukraina dalam generasi baru peperangan ini. Tidak seperti drone Sky yang elegan, ini adalah robot darat tangguh untuk bertahan di medan dan bahaya yang seharusnya tidak dihadapi manusia. Robot ini bukan hasil laboratorium pemerintah, melainkan dibuat di garasi, ruang bawah tanah, dan bengkel oleh insinyur, mahasiswa, serta relawan yang lelah melihat tentara tewas saat mengirim suplai. Sekilas, robot ini tidak terlihat istimewa. Bentuknya pendek, memiliki 4 roda, dan menyerupai kotak peralatan yang bisa bergerak. Di balik rangka sederhana, ada alat tercerdas yang pernah Ukraina gunakan di medan perang. Alat ini resmi disebut Unmanned Ground Vehicle, atau kendaraan darat tak berawak di medan perang. Tentara menyebutnya Kechoa karena alat ini sulit dimatikan seperti serangga itu. Pukul, bakar, kubur di lumpur, alat ini tetap melaju. Inilah yang dibutuhkan untuk bertahan di medan berat. Kechoa ini punya berbagai model dengan spesialisasi berbeda. Secara umum, tiap unit bisa membawa hingga 200 kg perlengkapan seperti amunisi, makanan, air, atau persediaan medis. Ia bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km per jam, cukup cepat untuk mengantarkan kebutuhan pokok dan cukup kecil untuk bersembunyi di parit, puing-puing, atau lubang bekas ledakan. Operator tetap bersembunyi dan mengendalikannya jarak jauh, seperti main video game dengan kamera depan menyiarkan langsung. Kendaraan ini sering dipasangkan dengan drone udara untuk memantau medan perang. Setiap unit berbeda karena dibuat dari bahan yang tersedia. Beberapa dilapisi besi bekas atau pintu mobil, lainnya memakai cangkang plastik agar ringan dan senyap.
Motor tua, pelat baja, baterai bekas, dan barang yang masih layak pakai. Namun, semuanya punya misi sama. Menjaga tentara Ukraina tetap hidup dengan mengerjakan tugas paling berisiko. Kecoak ini bersifat modular. Suatu malam bisa mengantarkan makanan dan obat-obatan. Malam berikutnya bisa menyelamatkan nyawa tentara yang terluka. Fleksibilitasnya benar-benar tak tertandingi. Tukar modul kargonya dan kecoak ini berubah menjadi pembawa amunisi, mengantarkan peluru langsung ke garis depan. Insinyur dapat menambah kamera, sensor, alat komunikasi, bahan peledak, atau senjata ringan. Pada dasarnya, alat ini bisa beradaptasi dengan kebutuhan misi apapun. Selain itu, jika alat ini hancur, harganya murah dan mudah diganti. Jika alat ini selamat, Anda dapat memperbaiki dan mengirimkannya lagi. Fleksibilitas sangat berharga dalam perang, di mana setiap sumber daya dan keunggulan kecil bisa mengubah pertempuran. Ukraina telah mempercepat pengembangan robot darat untuk garis depan lewat Brave One dan Kementerian Pertahanan, membahas keunggulan akar rumputnya. Membeli dalam jumlah besar dan mengirim ke garis depan, di mana jadi ancaman. 4 di antaranya menonjol. Tarhan 2 Kasi, kecoa Anda, unggul di kelas ringan dengan harga sekitar $3.000 Amerika per unit. Drone ini memiliki jangkauan 20 km dan sistem penggantian cepat yang dapat mengubahnya dari pengintai menjadi pengangkut hanya dalam beberapa menit. Saudaranya yang lebih besar, Tarhan, mampu mengangkat 200 kg menggantikan pekerjaan angkut manual yang melelahkan itu. Lalu ada Tancuk atau Tank, kendaraan beroda rantai yang dirancang untuk medan berat dan muatan besar. Burfi, Storm menangani pekerjaan terberat, termasuk memindahkan muatan maksimum dan menarik korban keluar di bawah tembakan. Laporan Ukraina dan Kementerian Pertahanan mengakui robot-robot ini berdampak nyata. Catatan staf umum menyebutkan korban turun hingga 30% pada unit yang didukung sistem robotik. Menurut saya, itu mengesankan. Berbeda perangkat keras militer tradisional yang butuh bertahun-tahun dan jutaan dolar, kecoa ini bisa digunakan di medan perang hanya dalam minggu. Desainer membagikan rencana daring, prajurit memberi umpan balik instan, insinyur menyesuaikan dan memperbaiki. Ini bukan sekadar mesin, ini adalah senjata yang hidup dan terus berkembang. Dalam perang yang menghukum yang lambat atau kaku, kecepatan bisa jadi keunggulan utama Ukraina. Robot-robot ini tidak dikirim secara sembarangan. Tim-tim kecil biasanya terdiri dari 3 atau 4 orang, duduk di ruang bawah tanah, gudang, atau tempat perlindungan tersembunyi dan mengoperasikannya dengan pengendali yang mirip dengan pengendali video game. 1 orang memantau kamera robot, 1 lagi melacak drone, dan yang ketiga mendengarkan radio musuh. Ini adalah kerja yang terkoordinasi dilakukan di bawah tekanan, tapi koordinasi itulah yang membuat mesin ini sangat efektif. Jadi, mari kita uraikan. Drone udara bertindak sebagai mata robot dari atas. Mereka melayang di atas puing-puing dan jalanan yang rusak, memberikan gambaran lengkap kepada operator tentang di mana ancaman mungkin berada dan rute mana yang aman. Kecoak mengikuti jalur drone, memanfaatkan puing, reruntuhan, dan perlindungan alami agar tetap tersembunyi. Jika operator membutuhkan tampilan yang lebih dekat, mereka dapat beralih ke kamera robot. Pendekatan 2 lapis ini mengubah perjalanan pasokan yang berisiko menjadi operasi yang terarah. Waktu sangat krusial. Sebagian besar misi berlangsung kurang dari 30 menit agar robot terhindar dari pengawasan dan artileri Rusia. Operator sering bergerak pada malam hari ketika pencitraan termal kurang efektif atau saat fajar ketika bayangan menciptakan perlindungan alami. Mereka merencanakan rute dengan hati-hati, menghindari jalan terbuka di area patroli musuh atau drone. Mesin-mesin itu sendiri bersifat praktis dan tangguh. Beberapa dilengkapi dengan terpal kamuflase agar menyatu dengan medan, sementara yang lain diperkuat dengan logam hasil rampasan agar bisa bertahan dari penembakan di sekitar. Roda-rodanya kuat untuk melewati puing dan lumpur, serta baterai mudah diganti di lapangan. Jika motor rusak atau sistem kontrol bermasalah, penggantinya bisa dipasang dalam hitungan menit. Tujuannya bukan kesempurnaan, tapi keandalan dan konsistensi. Lebih baik kehilangan satu dan menggantinya daripada mempertaruhkan operator. Misi tak selalu lancar. Peluru bisa jatuh di dekatnya, kamera rusak, bahkan robot kadang hilang. Meski begitu, tim tetap berjalan.
Suku cadang dan pengganti yang sudah dirakit selalu siap sedia. Setiap kegagalan adalah pelajaran dan setiap keberhasilan memperkuat sistem. Ambil contoh satu malam di luar Toretsk, musim gugur lalu. Regu Brigade Operasional ke-20 terputus 2 hari karena artileri Rusia mengubah jalur suplai jadi ladang kawah. Amunisi hanya tersisa beberapa magazin per orang dan petugas medis kehabisan torniket. Kurir manusia akan segera terlihat dalam beberapa menit. Sebagai gantinya, operator di ruang bawah tanah Konstantinievka mengirim seekor kecoa merayap sejauh 6 km. Kecoa itu merayap di garis pepohonan, berhenti di bawah atap runtuh, lalu menunggu drone first person view Rusia lewat. 70 menit kemudian, kecoa itu tiba di Regu, menurunkan 180 kg peluru 155 mm dan plasma, lalu kembali ke titik penjemputan. Regu itu bertahan di posisi selama 4 hari lagi dan berhasil melumpuhkan 2 BMP Rusia sebelum digantikan. Itu bukan satu-satunya cerita, masih banyak lainnya. Pada Juni lalu, Brigade Khatia ke-13 melakukan aksi yang mengejutkan para medis berpengalaman. Lihat saja sendiri. Salah satu anggota mereka terkena serpihan peluru di kakinya saat serangan malam di dekat Bakhmut. Posisi mereka terjepit. Kendaraan tak bisa mendekat, membawanya berjalan kaki berarti masuk zona maut drone. Tim itu mengandalkan Tarhan 2K kecoak andalan mereka. Mereka menaikkan prajurit ke bak kargo, mengikatnya, lalu mengirim robot itu merayap sejauh 12 km. Melewati lubang peluru, parit runtuh dan ladang ranjau yang dianggap sudah tertutup Rusia. Operator duduk 2 km di belakang, di ruang bawah tanah, mengendalikan drone melalui siaran langsung. Sementara drone memantau ancaman di atas. Si kecoa berhenti di bawah truk yang hangus terbakar ketika first person view Rusia melintas, lalu ia melanjutkan perjalanan. 90 menit kemudian, ia sampai di titik penjemputan. Petugas medis mengambil pria yang terluka, memasang torniket, dan membawanya ke rumah sakit lapangan. Kakinya selamat. Robotnya hanya lecet, satu roda retak, dan kembali beraksi 2 hari kemudian. Aksi tunggal itu bukan kebetulan. Khatia sekarang menggunakan robot darat untuk setiap tugas berat. IFAK dan unit-unit lainnya meniru strategi tersebut. Satu mesin murah sudah mengubah arti terlalu berisiko. Kisah seperti ini bermula dari hal kecil, lalu cepat menyebar. Unit yang melihat kecoa mulai menuntut posisi sendiri. Bengkel relawan di Dnipro dan Kharkiv meningkatkan produksi. Para pembuat akar rumput, program Unmanned Ground Vehicle pemerintah, dan startup pertahanan kecil memperbesar upaya yang telah dimulai relawan. Brave One dan Thermoland memasok suku cadang, uji coba lapangan, dan membangun produksi kecil, mempercepat transisi dari prototipe ke unit siap tempur di garis depan. Bagi pasukan, robot darat ini adalah penyelamat. Kecoa ini kuat, bukan hanya karena kehancurannya, tapi juga karena maknanya. Ini mengubah dasar matematika dalam peperangan. Rusia menghabiskan jutaan untuk memindahkan dan mempersenjatai pasukannya, sementara Ukraina melawannya dengan mesin yang harganya lebih murah daripada satu peluru artileri. Setiap misi sukses makin memperbesar ketidakseimbangan, menguras anggaran dan pasukan musuh. Rusia tak bisa mempertahankan ini. Pemerintah daerah mengurangi bonus perekrut, memperketat pengeluaran pertahanan, dan sanksi menekan pendapatan minyak. Kremlin menghabiskan cadangan untuk membiayai perang yang sudah kalah cepat oleh kecerdikan Ukraina. Setiap misi kecoak bukan sekadar kemenangan taktis, tapi juga kerugian finansial bagi Moskow. Di sisi lain, Kiev terus mendorong. Perang faktur ini, menurut insinyur Ukraina, telah mengubah ruang bawah tanah dan bengkel mobil jadi pabrik kecil. Printer 3D suku cadang dan perangkat lunak sumber terbuka menggantikan birokrasi, membuat pengadaan yang dulu berbulan-bulan kini bisa semalam. Ini bukan ekonomi besar, tapi ekonomi kecepatan, kekuatan tersembunyi di balik segalanya. Rusia membakar bahan bakar untuk mesin beratnya, sedangkan Ukraina unggul dengan tetap ringan, murah, dan sangat adaptif. Laporan menunjukkan keberhasilan. 70% pada misi pengiriman pasokan di Sabuk Benteng, sedangkan truk hanya 20%.
Kerugian rata-rata, satu robot setiap 3 misi, tetapi setiap mesin yang hilang rata-rata menyelamatkan 2 nyawa manusia menurut Medis Brigade. Begitu para komandan melihat kecoa berhasil menangani misi pengiriman dan evakuasi, mereka mulai mengajukan pertanyaan baru. Jika robot bisa mengantar amunisi dan medis dengan aman, apakah bisa juga digunakan untuk menyerang? Pemikiran itu mengubah kecoa dari pembawa logistik menjadi senjata. Awalnya, perubahan dilakukan kecil dan hati-hati. Insinyur dan relawan mencoba memasang beban lebih berat, serta melindungi bagian sensitif dari serpihan peluru. Mereka menguji apakah robot tetap bisa beroperasi dan kembali meski ditembak. Lalu seseorang punya ide yang kasar dan mengerikan, tapi sangat masuk akal dalam situasi seperti ini. Kalau kamu bisa menaruh persediaan di robot, kamu juga bisa menaruh benda yang meledak di atasnya. Jika kamu bisa mengarahkannya cukup dekat ke posisi musuh, muatan itu bisa diledakkan tanpa ada orang di sekitarnya. Itu mengubah drone pengangkut menjadi unmanned ground vehicle bersenjata yang kini hadir dalam berbagai bentuk. Beberapa dirancang untuk mendekat dan meledakkan diri, seperti bahan peledak jarak jauh yang melintasi ladang ranjau atau parit. Yang lain membawa alat untuk melumpuhkan kendaraan atau meledak di dekat tentara. Ketika robot murah dapat menghancurkan kendaraan mahal atau membunuh satu regu, dinamika perang berubah. Mesin seharga $2.000 dapat menghancurkan kendaraan $4 juta. Atau menghancurkan posisi musuh dengan risiko dan perencanaan lebih minim dibanding serangan manusia. Ketidakseimbangan biayanya sangat kejam. Bagi komandan di lapangan, ini soal risiko dan imbalan. Mengirim pasukan manusia ke zona pembantaian sangat mahal secara nyawa dan moral. Mengirim robot yang kemungkinan besar hilang adalah harga kecil yang harus dibayar. Perubahan itu membuat komandan meninjau ulang strategi penyerangan dan pertahanan wilayah. Bergerak perlahan dan hati-hati, atau ambil risiko bertemu robot murah yang bisa meledak atau merusak peralatan Anda. Dampaknya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Sama seperti ketakutan terhadap drone di udara, sekarang para tentara Rusia juga bergerak dengan kewaspadaan baru di darat. Mereka cemas pada apapun yang masuk wilayah tak bertuan. Pasukan di lapangan kini ragu di tempat yang dulu mereka lewati dengan yakin. Keraguan penting karena perang sering dimenangkan oleh yang bertindak lebih cepat dan yakin. Ketika pasukan berhenti sejenak untuk memeriksa keberadaan robot, momentum pun hilang dan rencana serangan menjadi berantakan. Dorongan cepat berubah jadi perjuangan penuh kehati-hatian. Penggunaan senjata juga mendorong inovasi di pihak Ukraina. Tim-tim bereksperimen dengan sensor dan pemicu sederhana agar robot lebih pintar dengan cara sederhana. Operator belajar menggunakan taktik pengalihan, mengirimkan model pengangkut suplai ke satu arah, sementara model bersenjata menyelinap lewat rute lain. Mereka menggabungkan drone udara dan robot darat sehingga yang satu menarik perhatian dan yang lainnya melakukan kerusakan sebenarnya. Perang kini menjadi sistem mesin kecil yang bekerja sama, menjalankan tugas berbahaya yang tak bisa dilakukan manusia. Pagi di Februari, dekat Kupiansk, kolom bermotor Rusia mencoba menembus barisan pohon yang dikuasai Brigade ke-92 Ukraina. Pengintai Ukraina sudah melihat kolom tersebut. 8 BTR dan 2 T-72 bergerak dalam formasi longgar. Karena artileri di luar jangkauan, operator drone langsung bertindak. Drone first person view dan unit darat bekerja sama untuk respons cepat, menghentikan kendaraan terdepan, dan membuka posisi kolom. Mortir Ukraina menyerang, dan saat fajar, beberapa kendaraan Rusia hancur. Para pembela bertahan dengan teguh dan menunjukkan kekuatan koordinasi dengan teknologi. Rusia pun menyadarinya. Beberapa minggu terakhir, laporan menyebut adanya aksi balasan baru. Tentara mengelas sangkar logam di atas parit untuk menangkap robot rendah merayap. Patroli membawa granat electromagnetic pulse untuk merusak perangkat elektronik. Drone first person view serat optik diletakkan di atas rumput, siap menyerang apapun yang lewat. Tidak ada yang bekerja sempurna. Kandang memperlambat pergerakan dan menciptakan titik buta bagi penembak jitu Ukraina. Jangkauan elektromagnetic pulse terbatas dan drone serat optik butuh penempatan tepat, namun sering meleset. Ukraina merespons. Dalam hitungan hari, Cockroaches mendapatkan roda rantai yang lebih lebar untuk memanjat kandang. Versi baru beralih ke kendali kabel untuk 100 meter terakhir
Kebal terhadap gangguan sinyal? Setiap perbaikan Rusia hanya membeli waktu, tapi Ukraina berinovasi lebih cepat. Angkanya berbicara sendiri. Menjelang musim semi, Ukraina mengerahkan puluhan hingga ratusan robot darat cockroach di Donbas. Mesin-mesin ini yang murah dan bisa dikorbankan membantu memasok ulang pasukan yang terputus dan mengganggu pergerakan Rusia. Meskipun tidak semuanya dirancang untuk pertempuran langsung, mereka telah berkontribusi pada kerugian kendaraan dan memperlambat kemajuan infanteri, terutama di sektor-sektor seperti Kupiansk. Komandan Ukraina melaporkan semakin sedikit penyusupan Rusia yang berhasil, meski drone beroperasi secara terkoordinasi. Kecoak tidak menang sendiri, tapi membantu memperlambat momentum. Namun, ini bukan berarti kecoak tak terkalahkan. Saat menyerang, ia tetap alat yang tumpul. Banyak yang hilang akibat artileri dan gangguan elektronik, namun intinya pada skala. Ukraina dapat mengerahkan puluhan robot ini, terkadang ratusan, karena mereka murah dan cepat untuk diproduksi. Kerugian sudah diperkirakan, tetapi pekerjaan tetap berjalan. Model pengurangan ini cocok untuk kebutuhan Ukraina di fase perang ini, karena alternatifnya kehilangan prajurit dan posisi runtuh. Ada pertanyaan moral dan hukum. Mengubah platform penyelamatan jadi senjata menimbulkan masalah tentang eskalasi dan aturan perang. Mesin ini otomatis atau dikendalikan jarak jauh tanpa kesadaran, namun manusia yang memutuskan untuk mempersenjatainya. Hal itu mengubah cara perang dijalankan dan penilaian pengamat sipil terhadap kedua pihak. Untuk saat ini, urgensi untuk bertahan hidup lebih diutamakan daripada perdebatan-perdebatan tersebut bagi banyak orang di lapangan. Tetapi, perdebatan itu nyata dan penting. Penemuan ini tak mengubah keadaan atau memenangkan pertempuran sendirian. Penemuan ini menggeser keseimbangan secara kecil namun bermakna. Penemuan ini mengurangi risiko bagi tentara Ukraina dan meningkatkan biaya serangan bagi komandan Rusia. Penemuan ini menambah dimensi baru dalam perang, di mana mesin murah bisa melawan taktik mahal. Begitu satu pihak beradaptasi, sulit untuk mengubahnya kembali. Orang di luar Ukraina pun memperhatikan hal ini. Perencana militer, analis pertahanan, dan inovator teknologi mengamati dengan seksama. Polandia mempelajari taktik drone Ukraina, sementara ahli NATO meneliti dampak robot darat mirip kecoak pada logistik perang. Apa yang terjadi di medan perang Ukraina Timur kemungkinan besar tidak akan tetap di sana. Desain yang kini merayap di puing-puing suatu saat dapat mengirim bantuan ke zona banjir atau membawa obat ke daerah bencana. Batas antara robotika militer dan sipil cepat hilang, namun kesederhanaan ini jadi pedang bermata dua. Robot ini mudah dibuat dan ditiru. Negara kecil atau kelompok militan dapat segera mengerahkan kawanan mesin improvisasi mereka. Inovasi bergerak lebih cepat daripada regulasi, dan kecoa adalah bukti nyatanya. Namun, di balik risiko itu terdapat peluang. Tekanan yang sama yang memaksa Ukraina untuk berinovasi pada akhirnya bisa mendorong pemulihannya. Mesin-mesin yang dibangun untuk perang bisa membangun kembali rumah, membersihkan ladang ranjau, dan menghubungkan kembali kota-kota yang hancur. Paradoks menarik, teknologi dari kehancuran bisa saja kelak menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang diambilnya. Ukraina membuktikan saat urgensi bertemu kreativitas, mesin-mesin ini bukan sekadar mengantar pasokan atau bahan peledak. Mereka menunjukkan tim kecil dan cepat bisa mengalahkan tim besar dan lambat. Rusia justru terjebak dalam sistemnya sendiri. Kurangnya inovasi karena keputusan lambat dan perubahan berjalan pelan. Setiap penemuan baru dari Ukraina menuntut reaksi. Namun reaksi itu sering terlambat. Itulah sebabnya sesuatu yang sesederhana robot dengan roda bisa memberikan dampak yang begitu besar. Dan ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tapi seberapa cepat ia beradaptasi. Di pusat dari semua ini adalah sebuah ide sederhana. Beri orang-orang cerdas alat dan kebebasan untuk memecahkan masalah nyata, dan mereka akan menciptakan hal-hal yang berarti. Di Ukraina, ide itu hidup. Dalam setiap robot yang merayap di tanah, setiap drone yang terbang di atas, dan setiap relawan yang bekerja lembur untuk menyempurnakan desain yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa besok. Si kecoa hanya salah satu contoh, masih banyak lainnya. Setiap prototipe baru menambah kecepatan, ketahanan, dan sifat tak terduga. Setiap kali Rusia mencoba mengejar, mereka menghabiskan lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya. Ketidakseimbangan ini menjadi alasan Ukraina masih bertahan, meski seharusnya mereka tidak bisa.
Dan Rusia tidak hanya menyadari kecoak itu, mereka juga merasakannya. Ketika segerombolan robot murah dan bergerak cepat mulai mengubah medan perang, Anda tidak punya kemewahan untuk mengabaikannya. Tantangannya bukan hanya mengenali ancaman, tapi juga cara menghentikannya. Secara teori, jawabannya jelas. Ganggu sinyalnya, blokir jalurnya, pasang jebakan, patroli lebih ketat. Tapi pada kenyataannya, tidak ada satupun yang benar-benar berhasil. Rusia mencoba hal baru, Ukraina lebih cepat beradaptasi sehingga pasukan Rusia hanya bereaksi, bukan mengendalikan pertempuran. Pengacauan sinyal tampak efektif, tapi kecoa bisa ganti frekuensi, pakai jalur cadangan, atau beroperasi sendiri sementara. Penghalang fisik bisa memperlambat satu, tapi tidak menghentikan 10 berikutnya. Ranjau dan patroli memang menangkap beberapa, tetapi banyaknya mesin dan kemampuan mereka berimprovisasi rute membuat pertahanan besar jadi tidak andal. Setiap langkah Rusia, Ukraina sudah siapkan tandingannya. Ini bukan hanya cerdik, tapi juga konsisten. Menghentikan kecoak itu membuat Rusia rugi karena setiap balasan butuh waktu, uang, dan tenaga. Unit-unit justru terjebak mengejar mesin yang lebih murah dari satu peluru, bukan memperkuat posisi. Ukraina mungkin masih kalah beberapa kali, tapi Rusia tak sanggup terus mengejar mereka. Ketidakseimbangan itu tidak hanya terlihat sesaat, tapi juga menumpuk seiring waktu, berubah menjadi kerugian perlahan-lahan. Tentu saja, seperti yang sudah kita bahas, kecoa itu bukan tidak bisa disentuh. Banyak yang hancur karena ledakan artileri atau nasib buruk, itu memang strateginya. Ukraina membangun sistem ini dengan mengurangi kekuatan musuh perlahan. Mesin ini murah, cepat dibuat ulang, dan dirancang mengambil risiko agar manusia tidak perlu. Kehilangan beberapa unit tidak merugikan, malah memperkuat rencana. Semakin sederhana desainnya, semakin berkelanjutan jadinya, dan itulah perubahan yang sebenarnya. Setiap robot yang berhasil melewati membawa sesuatu yang berguna, perlengkapan, intelijen, bahan peledak bukan masalah. Yang penting pasukan Rusia harus terus beradaptasi. Mereka bergerak lebih lambat, mereka memikirkan ulang rute mereka berinvestasi dalam pertahanan yang tidak pernah benar-benar berhasil. Inovasi memimpin, medan perang kini menguntungkan pihak yang mau bereksperimen. Saat Rusia bereaksi, Ukraina sudah maju ke tahap berikutnya. Kecoa itu membawa perlengkapan dan menulis ulang aturan. Kekuatan brutal saja tidak lagi cukup. Setiap langkah maju adalah sebuah risiko, setiap rencana butuh cadangan, setiap asumsi bisa dipertanyakan. Mesin-mesin kecil dan keras kepala ini telah mengubah tekanan taktis menjadi momentum strategis, dan Rusia dengan segala kekuatan senjatanya masih saja berusaha mengejar ketertinggalan. Dampak kecoa ini lebih dari sekadar logistik atau serangan. Kiev membangun bukan cuma alat tempur, tapi pesan bagi dunia. Militer dari Washington hingga Beijing. Mereka memperhatikan, menyadari bahwa masa depan peperangan mungkin bukan milik mereka yang punya anggaran terbesar, tapi milik mereka yang bisa beradaptasi paling cepat. Ukraina membuktikan kemenangan kini bergantung pada kecerdasan, kelincahan, dan inovasi, bukan lagi pasukan besar atau armada tank. Bagi NATO dan sekutunya, drone-drone ini membuat mereka harus meninjau ulang strategi. Bagaimana cara bertempur dalam perang di mana mesin-mesin murah dan sekali pakai bisa melumpuhkan logistik atau menonaktifkan kendaraan lapis baja dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ini bukan hanya soal senjata, tapi siapa yang lebih cepat berinovasi dan memperbesar skala. Perubahan ini bersifat militer dan geopolitik. Jika tim kecil terdesentralisasi dapat menciptakan senjata yang menyaingi kekuatan besar, keseimbangan kekuatan pun menjadi cair. Negara dengan sumber daya terbatas kini punya pengaruh baru yang dapat mengubah cara konflik dan siapa yang terlibat. Di seluruh dunia, pelajarannya jelas. Di era baru ini, senjata paling tajam bukanlah misil, melainkan imajinasi. Pada akhirnya, kisah tentang si kecoa sebenarnya bukan tentang mesin. Ini tentang manusia, kecerdikan mereka, ketahanan mereka, dan penolakan mereka untuk menyerah. Robot kecil ini ada karena Ukraina tak mau kalah. Setiap robot yang bergerak di lumpur atau puing adalah bentuk perlawanan terhadap tentara yang lebih kuat dan lengkap. Mereka tampak kasar, tapi apa yang mereka wakili sangat kuat. Semangat inovasi sudah lama ada di Ukraina, mengalir dalam sejarahnya. Berabad lalu, Kosak menjelajahi stepa dan melawan kekaisaran kuat dengan kecepatan, kejutan, dan kreativitas, bukan baju zirah berat. Mereka terkenal karena mengubah alat sederhana jadi senjata dan memanfaatkan pengetahuan tanah untuk mengakali pasukan besar.
Naluri beradaptasi tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Para insinyur dan operator drone masa kini, dengan caranya sendiri, adalah pewaris tradisi itu. Bengkel telah menggantikan pelana dan papan sirkuit telah menggantikan pedang, tapi pola pikirnya tetap sama. Menghadapi kekuatan luar biasa, mereka mengandalkan kecerdikan, mobilitas, dan ketahanan. Kecoak, walau tampak kasar, mewarisi warisan itu. Ini ekspresi modern dari kebenaran lama. Kekuatan utama Ukraina adalah kemampuannya beradaptasi lebih cepat dari musuh. Koneksi masa lalu dan kini penting karena menegaskan inovasi saat tertekan adalah identitas negara itu. Apa yang kini disebut kejeniusan teknologi juga merupakan memori budaya. Setiap robot baru di medan perang adalah bagian dari kisah perlawanan dan kreativitas yang telah berlangsung beberapa generasi. Memahami keterkaitan memberi makna lebih dalam pada mesin ini. Ini bukan hanya produk perang, tapi juga menunjukkan siapa bangsa Ukraina saat menghadapi hal mustahil. Pikirkanlah, gudang besar tank, artileri, dan rudal Rusia sedang ditantang oleh mesin-mesin yang harganya lebih murah dari mobil bekas dan bisa dibuat di garasi. Perubahan nyata di sini adalah pihak dengan uang atau tenaga lebih banyak tak lagi otomatis menang. Kini yang menang adalah yang belajar dan beradaptasi lebih cepat. Saat ini, pihak itu adalah Ukraina. Setiap kecoak yang menyelesaikan misi, membawa amunisi, evakuasi tentara terluka, atau menghantam target membuktikan hal yang sama. Kreativitas dan adaptasi lebih unggul dari kekuatan. Robot ini bukan pengganti keberanian atau strategi, tapi memperkuat keduanya. Mereka mengurangi risiko bagi manusia dan membuat keterampilan serta berpikir cepat lebih penting daripada kekuatan senjata. Begitulah perang modern saat ini. Bukan hanya kekuatan, tapi juga imajinasi. Tentara yang mau bereksperimen dan belajar langsung akan maju. Jika Ukraina bisa berinovasi di bawah tekanan, bayangkan kemampuan mereka di masa damai. Kreativitas yang menggerakkan mesin-mesin ini bisa membangun kembali segalanya di luar sana. Pada akhirnya, kecoa itu bukan sekadar robot. Itu adalah pengingat bahwa kemampuan beradaptasi adalah kunci kemenangan. Dan bahwa keberanian, kecerdikan, serta ketekunan bisa mengubah pemain terkecil sekalipun menjadi kekuatan yang mengubah segalanya. Kokpit masa depan ada di ruang bawah tanah dengan joystick dan anak yang menyolder baterai lebih baik jam 3 pagi. Terima kasih sudah menonton.